Di awal film, kita dibawa ke markas mafia Rusia, yang dipimpin oleh Sergei. Malam itu, Sergei akan merekrut anggota mafia baru, yang diketahui bernama John. You're wrong about me. John direkomendasikan oleh Mickey, yang merupakan si tangan kanan si bos mafia, yaitu Sergei. Diketahui kalau John dan Mickey sudah bersahabat baik selama 2 tahun. Akan tetapi, Sergei tidak mungkin begitu saja merekrut anggota baru tanpa dites terlebih dahulu. Karena Sergei khawatir, John adalah seorang polisi atau anggota FBI yang sedang melakukan penyamaran untuk meringkus kelompok mafia Sergei dari jalur dalam. Kemudian, John pun mulai tes menggunakan alat tes kebohongan. Semua pertanyaan Sergei yang mengintimidasi, mampu John jawab dengan benar dan tenang. Sampai pada akhirnya, alat tes kebohongan tersebut menunjukkan kalau John berkata jujur. Sergei yang masih belum yakin, lantas mengancam John dengan sebilah pisau. Akan tetapi, John tetap bersikeras berkata, dirinya bukanlah polisi atau FBI. I make an exception. Welcome to... Sampai pada akhirnya, Sergei pun setuju untuk merekrut John sebagai anak buahnya yang baru. Tanpa Sergei sadari, sebenarnya John adalah mantan agen elit khusus yang menjadi informan FBI. John sengaja mendekati Mickey agar memudahkan dirinya bergabung ke dalam kelompok mafia Sergei. Tak lain dengan tujuan untuk meringkus Sergei dari dalam. Tapi tujuan utama John sebenarnya tak lain adalah untuk balas dendam kepada si ketua mafia, yaitu Sergei yang telah menghabisi istrinya. Akan tetapi, Sergei masih belum menyadari kalau John adalah suami dari seorang wanita yang ia habisi setahun yang lalu. Namun entah bagaimana caranya, John bisa lolos tes alat kebohongan tersebut. Setelah itu, Mickey membawa John ke markas produksi barang haram milik Sergei. Not half what I delivered, Chuck. But 2 years too. Tak lama kemudian, pasukan FBI yang dipimpin oleh agen Lucy datang menyerbu markas tersebut. Kemudian, agen Lucy membuat penawaran kepada Mickey dengan imbalan kebebasan permanen apabila Mickey bersedia bersaksi di pengadilan membongkar semua kejahatan Sergei. John lantas menasehati Mickey agar menerima tawaran dari FBI, mengingat mereka berdua tidak akan bisa menang melawan puluhan anggota FBI. Akan tetapi, Mickey enggan menyerah begitu saja dan lantas melakukan perlawanan. Hingga aksi baku tembak sengit tak dapat lagi dihindari. Namun pada akhirnya, Mickey berhasil diringkus, sedangkan John tertembak di bagian bahu. Ternyata John lah yang membantu pasukan FBI untuk meringkus Mickey malam ini. Lalu adegan film berpindah pada sebulan kemudian. Lalu kita dibawa ke sebuah penjara yang terletak di tengah pulau yang bernama Penjara Alcatraz. Penjara yang dikenal sangat brutal, yang dihuni oleh para napi yang merupakan para bandit kelas atas. Kemudian, John dan Mickey bersama puluhan napi baru lainnya dipindahkan ke penjara tersebut. FBI sengaja memasukkan John ke dalam penjara yang sama di mana Mickey mendekam. Tak lain untuk menggali informasi dari Mickey terkait semua kejahatan Sergei. Sebelum dimasukkan ke dalam sel masing-masing, puluhan napi baru ini diperiksa terlebih dahulu. Saat John diperiksa, alat monitor keamanan tiba-tiba saja berbunyi. Kemudian, sipir yang bernama Tommy langsung memeriksa John dengan cara yang sangat kasar, sehingga membuat John kesal. Hingga inilah yang ia perbuat. Melihat sahabatnya dikasari, Mickey turun tangan membantu. Beruntung perkelahian ini berhasil dilerai oleh Anton yang merupakan kepala sipir penjara. Kemudian, Anton memeriksa John dengan cara yang cukup sopan. Ternyata saat bertugas di medan perang, John sempat mengalami patah tulang di bagian betis kirinya. Sehingga harus dipasangkan sebuah besi agar kaki John bisa berfungsi dengan baik.
Besi tersebutlah yang menyebabkan alat monitor keamanan berbunyi. Penitentiary here. Kemudian kita diberitahu kalau penjara Alcatraz pernah ditutup oleh Presiden John Kennedy pada akhir tahun 60-an. Dikarenakan para sipir di penjara ini telah memperlakukan para napi dengan sangat tidak manusiawi. Di depan para wartawan, si kepala penjara yang bernama Lucas berkata kalau para sipir di penjara Alcatraz yang baru akan memperlakukan para napi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga hal itulah yang membuat sang gubernur setuju untuk membuka kembali penjara Alcatraz ini setelah lebih dari 40 tahun ditutup. Setelah itu, Anton memberitahu semua napi baru, termasuk John dan Mickey, terkait beberapa aturan penjara yang harus selalu dipatuhi oleh semua tahanan, baik yang senior ataupun yang junior. Apabila ada yang berani membangkang, maka Anton tidak akan segan-segan memberi hukuman yang sangat berat. Namun sebaliknya, apabila para napi bersikap sopan dan patuh, maka Anton akan menganggap mereka seperti bagian dari keluarga. Kemudian Anton pun menjelaskan kalau penjara Alcatraz sedang dalam tahap renovasi ulang. Atas dasar itulah, Anton akan memberi semua napi pekerjaan dengan gaji yang sangat layak. Pekerjaan akan dimulai dengan menggali bagian lantai penjara terlebih dahulu. It's the first day of the rest. Get a new in the King James Bible. Lalu pada sore harinya, seorang napi tahanan mati tiba di penjara tersebut, dan ia diketahui bernama Martin. Ternyata Martin adalah seorang perampok jenius yang dulunya adalah kapten agen elit khusus, yang diringkus oleh polisi karena Martin telah berhasil merampok emas batangan yang bernilai 250 juta dolar. Akan tetapi, sampai saat ini, Martin masih tetap saja bungkam terkait di mana lokasi emas tersebut ia simpan. Bahkan, saat gubernur menawarkan akan membatalkan hukuman mati Martin, Martin tetap saja memilih untuk tutup mulut. Namun tersiar kabar kalau Martin menyembunyikan emas 250 juta dolar tersebut di dalam penjara Alcatraz ketika penjara ini masih ditutup. Namun lokasi tepatnya hanya Martin saja yang tahu karena ia yang menyimpannya. Tak lama kemudian, si gubernur yang bernama Susan bersama si kepala penjara yaitu Lucas mendatangi penjara tersebut, yaitu untuk menyaksikan Martin yang akan dieksekusi mati malam ini juga. Mereka sangat yakin ketika Martin sudah diambang kematian, ia akan bersedia buka mulut terkait lokasi penyimpanan uang tersebut. Karena ternyata Susan dan Lucas berniat ingin menguasai emas tersebut ke kantong pribadi mereka. Itulah sebenarnya alasan si gubernur yaitu Susan membuka kembali penjara Alcatraz demi mencari lokasi emas tersebut, yaitu dengan memanfaatkan tenaga para napi yang akan menggali lantai dan dinding penjara Alcatraz dengan alasan bekerja untuk renovasi penjara. Tak lama kemudian, kelompok mafia brutal menyusup ke dalam penjara tersebut lewat jalur udara. Kemudian, mereka membantai para petugas yang berjaga di atap gedung penjara. Kelompok mafia brutal ini dipimpin oleh Ramzi, yang ternyata merupakan seorang petugas polisi. Tujuan kelompok Ramzi menyusup ke dalam penjara Alcatraz tak lain untuk mencari emas rampokan yang bernilai 250 juta dolar tersebut. Setelah itu, mereka mensabotase sinyal telepon serta semua kamera CCTV. Fly in your dream. Sementara itu, sebelum dieksekusi, Martin minta dipertemukan dengan John di dalam sebuah ruangan tertutup. Pertemuan tertutup tersebut dipantau oleh si gubernur lewat monitor CCTV. Ternyata Martin kenal dengan John, yang merupakan mantan bawahannya saat sama-sama bertugas di Afghanistan dulu. So, that's why you hired. Pada saat yang bersamaan, kelompok Ramzi telah berhasil mengendalikan sebagian ruangan inti di gedung penjara ini, termasuk ruang sel penjara. Mickey tampak sangat senang, karena kelompok Ramzi telah berhasil menyusup ke dalam penjara ini.
Mickey mengira kalau kelompok Ramzi diutus oleh si ketua mafia, yaitu Sergei, untuk mengeluarkannya dari penjara ini. Sementara itu, Tommy melapor kepada Anton terkait percakapan antara Martin dan John yang sudah tidak terdengar lagi dari ruang monitor keamanan. Menanggapi itu, Anton malah berpikir kalau kemungkinan besar monitor keamanan sedang terganggu akibat cuaca yang sedang buruk. Anton dan para sipir yang masih tersisa ternyata masih belum menyadari kalau kelompok mafia brutal telah menyusup ke dalam penjara tersebut dan mensabotase sinyal telepon hingga semua kamera CCTV. Berpindah ke Martin yang lantas menjelaskan kepada John alasan kenapa dirinya enggan mengatakan lokasi di mana emas itu ia sembunyikan. Karena ternyata emas batangan tersebut adalah hasil pencucian uang korupsi yang dilakukan oleh para pejabat korup, termasuk si gubernur yaitu Susan. Martin sangat yakin, kalaupun dirinya buka mulut terkait keberadaan emas tersebut, Martin tetap saja akan dihabisi oleh para pejabat korup serakah demi melenyapkan jejak saksi. He's your man. On the Air 49, and what's your air to ground? Tak lama kemudian, Susan datang menemui Martin yang 10 menit lagi akan dieksekusi mati. Akan tetapi, Martin masih tetap saja bungkam terkait keberadaan emas tersebut. Karena dianggap sudah tidak berguna, Susan langsung menyuruh para petugas untuk mengeksekusi Martin saat ini juga. Padahal Martin masih punya waktu 5 menit lagi. Picture up. It's very honorable. Kemudian, sipir Tommy membawa John masuk kembali ke dalam sel. Saat keluar dari ruangan itu, John dan Tommy ditembak oleh Ramzi dan gengnya. Akhirnya Tommy tewas, sedangkan John sendiri memilih pura-pura tewas tertembak untuk mengelabui kelompok Ramzi. Berpindah ke Anton yang bertanya untuk terakhir kalinya kepada Martin terkait keberadaan emas tersebut. Tapi Martin tetap saja bungkam, sembari tersenyum sinis. Pada saat yang bersamaan, geng Ramzi menyusup ke dalam ruangan dan berhasil memegang kendali. Berpindah ke para napi yang berusaha melarikan diri dari penjara tersebut. Mumpung para sipir yang berjaga di sel tersebut, semuanya sudah pada tewas. Hanya Mickey saja yang terlihat santai, karena ia sangat yakin sebentar lagi geng Ramzi akan datang kembali untuk membebaskan dirinya. Sementara itu, satu-satunya helikopter geng Jeffrey tiba-tiba saja oleng dan jatuh ke dalam sel penjara. Kemudian, Ramzi menugaskan tangan kanannya, yaitu Mona, bersama beberapa anak buahnya, untuk memeriksa helikopter tersebut. Saat keluar dari ruangan, mereka melihat John tengah membawa Tommy, yang ternyata masih hidup. Kemudian, Mona menugaskan 2 orang anak buahnya untuk menghabisi John dan Tommy. Sementara Maya sendiri akan memeriksa helikopter tersebut. Sedangkan Ramzi berusaha membuat Martin buka mulut terkait keberadaan emas tersebut. Namun seperti biasa, Martin masih tetap memilih bungkam. Menanggapi itu, Ramzi langsung menghabisi sang pendeta untuk menakut-nakuti Martin. Yes. People hear that. Aksi brutal Ramzi tersebut ternyata berhasil membuat Martin sedikit panik dan ketakutan. Sementara itu, agen Lucy mendapat laporan dari seorang penjaga pantai terkait sebuah helikopter yang jatuh ke arah penjara Alcatraz. Agen Lucy mulai panik kalau informannya yaitu John sampai kenapa-napa. Sementara itu, John terlibat baku hantam bersama 2 orang anak buah Ramzi. Akan tetapi, John yang seorang mantan agen elit khusus, berhasil membantai mereka berdua. Namun sialnya, Tommy harus tewas dalam baku tembak sengit tadi. Berpindah ke agen Lucy, yang berusaha menghubungi penjara Alcatraz, tapi yang mengangkatnya adalah Ramzi, yaitu si ketua mafia. Akhirnya agen Lucy mengetahui
kalau penjara Alcatraz telah diambil alih oleh kelompok mafia brutal. Ramzi mengancam akan menghabisi sang gubernur, termasuk semua napi, dan meledakkan penjara Alcatraz. Apabila pasukan FBI nekat mendatangi penjara tersebut untuk melumpuhkan geng Ramzi. Ramzi berjanji akan melepaskan semua sandera apabila urusannya di penjara itu selesai. Berpindah ke Mona, yang pada akhirnya mengetahui kalau helikopter mereka sudah tidak lagi berfungsi. Pada saat yang bersamaan, John pun muncul dan saling menodongkan senjata. 11:37. Pada akhirnya Mickey sadar kalau kelompok Ramzi datang bukan untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian, Mickey turun tangan untuk membantu John dan berhasil melumpuhkan Mona. Watch your back, dog. Namun sialnya, Mona berhasil menemukan celah untuk melarikan diri. Sementara itu, Ramzi mengikat si gubernur di kursi eksekusi mati, dan lantas memaksa agen Lucy mengirimkan sebuah helikopter sebagai alat transportasi untuk pergi dari penjara tersebut jika urusan mereka sudah selesai. Apabila agen Lucy menolak, Ramzi akan menghabisi sang gubernur. Tak lama kemudian, Mona melapor terkait John, seorang napi yang sangat handal dalam berduel dan menembak, dan telah menghabisi 2 orang anak buah Ramzi. Kemudian, Ramzi bertanya kepada Anton, yaitu si kepala sipir, terkait latar belakang John uang sebenarnya. Pada saat yang bersamaan, 2 orang pengawal gubernur mencoba melakukan perlawanan. Akan tetapi, Ramzi berhasil membalikan keadaan dengan membantai mereka berdua. Sementara itu, para napi berhasil keluar dari sel penjara tersebut. I ended up nice. Kemudian, mereka menuju ke ruang penyimpanan senjata. Setelah itu, mereka berusaha menyelamatkan para sandera. Semua sandera berhasil diselamatkan, kecuali sang gubernur korup. Mind if you show me yours? Ramzi yang murka, lantas menugaskan para anak buahnya untuk segera menghabisi John. Sampai pada akhirnya, John dan anak buah Ramzi terlibat aksi baku hantam sengit. Atas bantuan dari Mickey, John berhasil melarikan diri. Setelah itu, mereka berdua menyembunyikan Martin di sebuah ruangan. Mickey yang penasaran, lantas mendesak John mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. John akhirnya jujur, kalau sebenarnya, ia adalah mantan agen elit khusus, yang menjadi informan FBI, untuk meringkus si ketua mafia, yaitu Sergei. FBI menugaskan John, untuk mendekati Mickey, guna menggali informasi, terkait kejahatan Sergei. Mendengar ini semua, tentu Mickey sangat marah dan kecewa. Mickey sama sekali tidak menyangka, John telah memanfaatkan dirinya selama ini. Tapi pada akhirnya, John dan Martin berhasil menenangkan Mickey. We're friends, Sash. Singkat cerita, helikopter kiriman FBI tiba di atap gedung penjara. Akan tetapi, Martin menolak pergi, tanpa membawa Martin ikut serta, guna menemukan emas yang mereka cari. Tak lama kemudian, Ramzi dihubungi oleh John dan lantas membuat sebuah penawaran, yaitu menukar Martin dengan si gubernur. Menanggapi itu, Ramzi pun setuju. Ternyata pertukaran ini adalah permintaan Martin sendiri. Dalam pertemuan di dalam ruangan tertutup tadi, ternyata Martin sudah memberitahu John terkait lokasi penyimpanan emas tersebut. Sedangkan Mickey dan para napi lainnya sedang mempersiapkan senjata untuk melawan geng Ramzi pada pertukaran itu nanti. Pada saat yang sama,
geng Ramsey sedang dalam perjalanan menuju ke tempat pertukaran tersebut. Sementara itu, John dan Mickey bersembunyi di dalam helikopter milik geng Ramsey yang sudah rusak. Kemudian, John memberitahu Mickey alasan utama yang sebenarnya dirinya bergabung ke dalam kelompok mafia Sergei. Tak lain untuk balas dendam kepada Sergei yang telah menghabisi istrinya 1 tahun yang lalu. Menanggapi itu, Mickey akhirnya memaklumi kenapa John terpaksa membohongi dirinya selama ini. Sementara itu, pasukan FBI tengah menuju ke penjara Alcatraz. Singkat cerita, geng Ramsey muncul dan pertukaran pun dilakukan. Akan tetapi, salah seorang napi malah melepaskan tembakan, sehingga perang sengit tidak dapat lagi dihindari. Alhasil, sebagian besar napi pun tewas bergelimpangan. Begitu juga dengan kelompok musuh, yang hanya menyisakan Ramsey dan Mona. Pada saat yang bersamaan, pasukan FBI pun muncul. Sementara itu, Ramsey berusaha melarikan diri, sembari membawa Martin dan si gubernur. Sedangkan Mona berhasil dicegat oleh Anton. Saat Mona akan menghabisi Anton, Mona lah yang justru tewas, dihabisi oleh agen Lucy. Namun malangnya, Mickey yang sempat tertembak, pada akhirnya tewas di tempat, karena kehilangan banyak darah. Kehilangan sahabat terbaiknya, tentu membuat John sangat terpukul. Setelah itu, John berusaha mencegat Ramsey. Namun sialnya, Ramsey sudah terbang di udara, sembari membawa Martin dan si gubernur. Kemudian, Ramsey menghabisi sang gubernur korup, dengan menjatuhkannya ke bawah. Don't do it. Namun tak lama kemudian, Martin meledakkan helikopter tersebut, sehingga Martin pun tewas, bersama si ketua mafia brutal, yaitu Ramsey. Ternyata sebelum pertukaran terjadi, Martin telah memasang alat peledak di dalam pakaiannya. Di akhir film, John berhasil menemukan emas tersebut, yang ternyata disembunyikan oleh Martin di dalam salah satu makam pahlawan perang. Kemudian, John menyumbangkan sebagian besar emas tersebut ke beberapa yayasan amal, sedangkan sebagian kecilnya akan John gunakan sebagai biaya untuk misi balas dendamnya yang sempat tertunda, yaitu membantai Sergei yang telah menghabisi istrinya. Kemudian, film pun selesai.